Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam ruang perenungan di bawah terang tema waspada dan berjaga-jagalah. Hari ini kita akan membedah salah satu bagian yang paling misterius sekaligus sering disalahpahami dalam Alkitab, yaitu Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Siapkanlah hati dan pikiran Anda, karena kita akan menggali makna di balik binatang kedua dan angka yang fenomenal 666. Baik, kita lihat bacaan kita dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dalam pasal ini, Yohanes melihat seekor binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Berbeda dengan binatang pertama yang tampak mengerikan, binatang kedua ini memiliki dua tanduk seperti anak domba, tetapi bicaranya seperti seekor naga. Ini adalah antikristus dalam wujud religius. Dia tidak datang dengan kekerasan fisik di awal, melainkan dengan manipulasi dan mujizat-mujizat palsu. Tugas utamanya adalah menyesatkan penduduk bumi agar menyembah binatang pertama atau kekuatan politik, kekuatan duniawi. Binatang yang kedua ini menggunakan tanda pada tangan kanan atau dahi sebagai alat kontrol ekonomi dan sosial. Siapa yang tidak memiliki tanda tersebut tidak dapat membeli atau menjual. Mari kita memecahkan kode ini. Apa arti bilangan 666? Selama berabad-abad, angka 666 telah menjadi bahan spekulasi, mulai dari barcode, microchip, hingga nama tokoh dunia. Namun secara biblika dan historis, kita perlu melihatnya dari sudut pandang gematria atau pemberian nilai angka pada huruf. Angka ketidaksempurnaan. Dalam numerologi Alkitab, angka 7 melambangkan kesempurnaan atau keilahian. Sedangkan angka 6 adalah angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Maka angka 666 yang diulang 3 kali melambangkan puncak kegagalan manusia atau upaya manusia yang terus-menerus mencoba menjadi Tuhan tetapi selalu gagal. Kemudian secara historis, banyak ahli merujuk pada Kaisar Nero yang dinilai hurufnya berjumlah 666. Nero adalah penganiaya gereja yang kejam. Kemudian yang ketiga, lebih dari sekedar angka fisik, 666 melambangkan kesetiaan. Tanda di dahi bicara soal pikiran atau ideologi. Kemudian tanda di tangan bicara soal perbuatan atau ekonomi. Ini adalah simbol sistem dunia yang menolak kedaulatan Tuhan. Sekarang kita mau bertanya, apakah ada hubungannya dengan perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sedang menjadi pusat pemberitaan di surat-surat kabar. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dengan situasi geopolitik hari ini. Banyak orang mencoba mencocokkan nubuat wahyu dan berita di CNN atau Al Jazeera. Apakah konflik Timur Tengah saat ini adalah penggenapan Wahyu 13? Secara teologis kita harus berhati-hati. Wahyu 13 berbicara tentang sistem global
bukan sekedar konflik regional. Meskipun ketegangan antara Amerika, Israel, dan Iran bisa menjadi pemicu atau bagian dari eskalasi menuju tatanan dunia baru, Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan nama-nama negara modern tersebut dalam pasal Wahyu 13 tadi. Namun, hubungannya terletak pada pola wahyu. Karena wahyu mengajarkan bahwa menjelang akhir zaman, dunia akan mengalami polarisasi hebat. Konflik di Timur Tengah seringkali menjadi katalis bagi munculnya tokoh dalam tanda petik pendamai yang justru sebenarnya adalah sang penyesat. Ketidakstabilan global karena perang dan krisis ekonomi biasanya menjadi pintu masuk bagi sistem kontrol ketat yang digambarkan oleh tanah binatang tersebut. Jadi daripada menebak-nebak tanggal, kita harus melihat situasi global sebagai alarm untuk tetap berjaga-jaga. Sekarang apa aplikasi praktis bagi kita para pendengar sekalian? Apa yang harus kita lakukan supaya orang percaya di tengah hiruk pikuk isu kiamat dan perang ini? Pertama, janganlah kita terjebak dalam ketakutan. Banyak orang lebih takut pada tanda 666 daripada hormat kepada Tuhan. Ingat, fokus kitab Wahyu bukanlah tentang kemenangan iblis, melainkan kemenangan anak domba. Jika Anda milik Kristus, jika kita milik Kristus, kita berada di pihak yang menang. Kedua, kita harus kritis terhadap ideologi dunia. Binatang kedua tampak seperti domba atau religius, baik, menolong, tetapi bersuara naga. Aplikasi praktisnya, jangan mudah tertipu oleh tren atau sistem yang kelihatannya menawarkan perdamaian dan menawarkan kemakmuran, tetapi sebenarnya menjauhkan Anda dan kita dari iman kepada Kristus. Hal yang ketiga, jaga dahi dan tangan Anda. Secara rohani, pastikan pikiran Anda, yaitu dahi, tetap terisi oleh firman Tuhan, bukan oleh propaganda dunia dan hiruk pikuk dunia yang menyesakan. Pastikan setiap pekerjaan dan tindakan Anda, yaitu tangan tadi, tidak berkompromi dengan dosa-dosa dunia demi keuntungan ekonomi. Integritas iman jauh lebih berharga daripada akses ekonomi, akses keuntungan yang memaksa kita menyangkal Tuhan. Biarlah kita yang keempat tetap menjadi pembawa damai. Di tengah isu perang Israel-Iran, jangan menjadi penambah kebencian. Berdoalah bagi perdamaian. Berdoalah bagi jiwa-jiwa di semua negara tersebut. Tugas kita bukan memprediksi kapan bom jatuh, tapi memastikan bahwa saat Kristus datang kembali, ketika Kristus datang kembali, biarlah Ia mendapati kita sedang melakukan tugas kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, dunia mungkin terasa semakin gelap, dunia serasa makin membingungkan. Namun Wahyu 13 ditulis bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memperingatkan agar kita tetap setia. Angka 666 boleh saja menjadi simbol kekuatan manusia yang sombong, tetapi angka itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa Allah. Tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetaplah di dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berdaulat, Engkau masih memegang kendali atas dunia di mana kami hidup dengan segala hiruk pikuknya. Arahkan terus semua peristiwa dunia menuju pemenuhan rencanamu untuk mendatangkan langit baru, bumi baru yang berisi keadilan dan kesejahteraan.
Kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Dengar apalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.